Leluhur Mei, aku sudah menunggumu lama sekali. Nyali tidak kecil. Ini harta karun bagiku. Hari ini kau tiba di depan pintu kami. Apakah kau menyerahkan teknik pedang lianceng dengan tanganmu sendiri? Atau biarkan aku mengambilnya sendiri? Harta warisan. Bagaimana bisa para pemerkosa dan perampok seperti kalian menyentuhnya? Aku, Mei Niansheng, meski kemampuan bela diriku buruk. Aku akan menghadapimu sampai akhir. Kau bicara cepat. Menghadapi temperamenku. Ini akan memakan waktu. Oh, sayang. Ah, ya. Mei Lao Er, cepat gunakan ilmu pedang liancengmu. Ah, kakak kedua, lihat ilmu pedang lianceng. Bagus untuk dilihat. Apakah pengawasan? Ah, ah, Pahlawan Mai. Murid-murid sekte pedang darahku ada di seluruh dunia. Kau membunuh 10 sehari. Aku takut kau tidak bisa membunuh semuanya seumur hidupmu. Kau pergi. Ayo pergi. Ahahaha Shifu. Shifu, 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 Shifu. Keluar. Kakak senior tidak menemani Shifu di gunung. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak. Kali ini, tenaga dalam Shifu dalam pertandingan sudah habis. Apakah kita bersaudara punya ide?
Aku pikir sudah waktunya untuk kuburan baru. Kakak. Aku dan yang ketiga akan mendengarkanmu. Shifu. Murid punya satu hal yang tidak diketahui. 3 murid mengikuti Shifu selama 10 tahun. Banyak kerja keras. Kenapa Shifu tidak menggunakan ilmu bela diri yang tidak tanding ini? Ilmu pedang Liancheng diajarkan kepada kami. Shifu tidak mengajarkan keterampilan pedang. Hanya memberitahu kami nama ilmu pedang. Apakah Shifu ingin membuat ilmu bela diri yang tiada tanding ini hilang selamanya? Gagal. Latihan. Hanya yang bisa diajarkan yang akan diajarkan. Mungkin tidak ada satupun dari kami bertiga murid yang bisa diajarkan? Mengapa begitu? Sebenarnya, kami bertiga sudah lama mendengar. Dalam teknik dan Liancheng ini, tersembunyi sebuah rahasia yang menakutkan. Ini serius. Ini benar. Ilmu pedang yang kami pelajari sesuai dengan teknik Liancheng. Kamu bisa berlatih ilmu pedang Liancheng. Kamu bisa memecahkan kodenya. Benarkah? Bagus. Kami bertiga murid hanya ingin meminta penjelasan dari guru. Murid seperti guru. Mengapa kamu tidak ingin mewariskan ilmu Liancheng ini kepadamu? Baik. Jika sifat bawaan yang kamu tunggu tahu detail ini, bencana akan datang, dan tidak bisa melindungi diri sendiri. Karena itu, tidak bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Cepat. Guru Master. Aku tahu ini akan terjadi. Karena hubungan guru dan murid sudah berakhir. Mari berpisah. Kamu kelelahan. Tidak ada jalan keluar. Guru, serahkan. Ah. Guru, kamu tidak perlu berjuang. Kamu menyerahkan seni Liancheng. Kami masih muridmu. Binatang. Berlutat. Berlutatlah. Guru. Aduh guru. Guru menyalahkan Kakak Master. Aku mendengar hasutannya. Melakukan kejahatan keji. Murid bersalah. Bersalah, maafkan aku. Guru. Jika murid di masa depan memiliki dua hati,
akan mati di bawah pisau. Tuan, kasih aku istirahat. Ketiga, bangun. Dia sudah tidak berdaya sekarang. Dia tidak tahan. Diam dan jangan bicara omong kosong. Lebih dari 20 tahun. Sang Tuan mengajariku langsung sebagai orang dewasa. Menunggu murid untuk bersama ayah dan anak. Karena Tuan tidak memaafkan murid, maka aku akan mati di depanmu. Tuan memaafkanmu. Bangun. Bersihkan pintu untuk guru. Karena kamu tidak baik, aku juga tidak adil. Kena. Ini dia. Hey. Tidak ada teknik pedang. User. Apakah kamu melihat ada yang menyelam? Ketiga, lihat apakah ada di sana. Hey, pergi ke sana. Lewat sini. Tidak. Kakak. Jika kamu ingin aku bilang jangan cari. Pedang kakak ketiga tadi sudah menusuk kuncinya. Sudah setengah jam. Dia pasti mati. Tapi seni pedang masih di tangannya? Kakak senior. Kami biasanya tidak melihat Tuan membaca buku lain. Mungkin seni pedang ini tersembunyi di buku pedang. Oke. Ayo pergi. Tuan, berhenti memensing. Tubuh sudah lama hanyut ke hilir. Hei. Murid-murid ini terlalu kejam. Negara hancur oleh gunung dan sungai. Cheng Chun vegetasi dalam. Bunga sensitif waktu memercikkan air mata. Benci burung. Hari demi hari. Hari demi hari. Negara hancur oleh gunung dan sungai. Kakak, tidak. Kamu menari setiap kata lain. Guoshan ada di kota. Lumayan menarik. Eo. Kamu lihat. Rumput bikin api untuk kayu. Kemungkinan besar ada di tangan keluarga Margahuo. Atau di taman kerajaan kaisar. Oh, kenapa? Hei. Pikirkanlah. Kunizanadadi. Hanya rumah kaisar yang punya taman kerajaan. Hanya rumah kaisar yang bisa disebut gunung nasional. Asri. Omong kosong. Ketiga, beritahu aku. Jiwa kakak senior. Aku belum mengerti. Aku sudah memikirkannya.
Kakek, kamu sudah bangun. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Berani menanyakan nama dermawan? Tidak berani. Bermarga Ding Ming Dian. Apa marga senior? Kakek. Punya sedikit nama panggilan. Dipanggil Tihu Molip Deng, Mai Niang Sheng Mai. Pahlawan. Itu si kakek. Oh, pantas saja tenaga dalammu begitu hebat. Beristirahat di bawah air selama setengah jam. Kamu benar-benar air bone aligator. Tidak ada orang seperti itu di dunia persilatan lagi. Kenapa begitu? Kakek tua. Jangan khawatir. Bahkan jika aku bangkrut, aku akan tetap menyembuhkan lukamu. Oh, sayang. Kakek. Pikiranku yang benar, pikiran tahu, dan pikiran jahat. Tidak nyambung dari ujung ke ujung. Oh, aku lapar. Kamu meneliti di sini. Aku akan ke kota untuk cari makanan. Hei, Parenti. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Hei, bukankah aku bilang cari makanan? Tinggalkan buku di tanganmu. Benar. Kakek, kamu tidak percaya padaku kan? Benar. Jika kamu tidak pernah kembali, rahasia kita untuk menghubungkan kota-kota bahkan lebih sulit dipecahkan. Hei, kedua, jadi kamu simpan bukunya. Tunggu sampai kamu mendapatkan makanan kembali. Kami akan mengembalikan bukunya padamu. Benar kan? Aku akan meninggalkan bukunya untukmu. Benar? Benar. Tunggu aku kembali. Kalian berdua masih akan berada di sini menungguku. Jangan makan. Oke. Kalau begitu jangan makan. Hei, Jik. Kemampuanmu belum cukup. Jangan repot-repot. pedangnya terlalu dalam. Itu jantung dan paru-paru. Kudengar ikan mas emas dan obat bisa menyembuhkan. Tapi ikan mas emas ini juga tenaga dalamku habis. Baru saja terkena pedang ini. Tak disangka, ketiganya begitu jahat. 3 muridku, Wan Zhenshanyan berambut panjang. Aku paling menghargai yang ketiga. Jika diberi waktu, mungkin kamu bisa mendapatkan warisanku yang sebenarnya. Ah. Senior. Jangan sebut hal sedih lagi. Mari kita tenang. Anok. Magma bertanya ketika melihat perahu. Konon jarang melihat ikan mas emas dalam 100 tahun. Orang tua itu membayar. Tanya detail di magma. Maka pertemuan Krisan akan salah. Bicarakan nanti. Apa yang kamu lakukan? Oh, sayang. Pi. Hei, ayo bersama. Hei.
Aduh, kenapa kamu tidak pergi buang air kecil? Benarkah? Bangkit dan basmi keluarga. Kecelakaan dan pemusnahan. Bahkan terus dipuji. Bagaimana bisa? Bagaimana kamu bisa mengajar? Jiwa kakak senior. Terus seperti ini. Jangan bicara tentang memecahkan trik. Beberapa hari lagi. Aku pikir kita akan mati kelaparan di hutan belantara ini. Menurutku. Dua adik junior akan mengikuti aku kembali ke Jingzhou. Mari belajar ilmu pedang bersama. Oke, itu ide yang bagus. Oke, jaraknya lebih dari 500 mil dari sini ke Jingzhou. Jangan bilang mati kelaparan. Bahkan mengantuk. Apa yang kamu inginkan, bodoh? Mengantuk dan lapar. Aku ingin pergi, tapi kamu tidak pergi. Aku tidak akan pergi ke Jingzhou. Aku tidak tahu apakah aku pergi ke Jingzhou. Itu wilayahmu. Hei, dengarkan aku. Aku punya ide bagus. Hei, di perjalanan, kita bertiga bisa tidak terpisahkan. Tidur nyenyak lagi. Atau adik ketiga yang pintar? Terima kasih atas pujianmu, kakak kedua. Hei, sudah 2 jam. Kenapa belum selesai juga? Aku akan memperingatkannya. Oak. Guru, cepatlah. Kita masih harus pergi. Oke, sebentar lagi. Akan segera baik. Oak. Kerja bagus. Paman kita punya hadiah perak. Oak. Kakak, aku lihat teknik pedang ini. Seharusnya di air terjun Warusan. Tidak. Aku pikir mungkin ada di setiap puisi. Ketik kunci ini lagi. Oke. 3.000 kaki lurus ke bawah. Semuanya sudah diatur. Jangan khawatir. Kamu duduk dulu. Nok. Kamu belum istirahat selama 2 hari. Aku akan sebentar. Kamu istirahat dulu. Pak Tua, istirahat dulu ya. Penyakit pendahulu terjadi saat dikatakan terjadi. Aku bisa menanganinya. Ayo, hai. Dua bersaudara. Keluarkan. Mari kita bersumpah. Oak. Yan Daping, Gunung Siawanshen. Su Changfa, kita bersumpah kepada Tuhan. Mulai sekarang, kita bertiga tidak akan terpisahkan. Bersama-sama mempelajari Lian Cheng. Hikakan Rahajiannya. Bajikan Kautangannya. Tidak ada dua hati. Jika melanggar sumpah ini, akan menjadi hantu di bawah pisau. Seperti kakak laki-laki. Seperti kakak laki-laki. Pahlawan akhirnya bangun. Aku tidur selama 2 hari. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan Ding Xuan? Anak itu belum tidur selama 2 malam. Kapal tergantung pada dermaga. Dia pergi ke darat untuk membeli ikan mas emas. Sangat berat baginya.
Hey adu hey. Kung fu a. Joy. Ah. Ah. Aha. Ah, sayang. Selamat menangkap ikan mas emas. Hahaha Pak Tua. Ini terjadi setiap 10 tahun. Saatnya untuk memberi selamat. Hahaha, selamat. Aku akan beli ikan mas ini dengan 50 tael perak. Hei, aku kasih 100 tael. Hei. Nggak dijual. Hei ini. Bapak. Ini semua urusanku. Total 500 tael. Tolong terima. Hei adik. Bapak, ikan mas yang kutangkap nggak pernah dijual. Bapak, aku mohon. Ada bapak tua di perahuku sekarat. Butuh ikan mas buat obat. Kuharap bapak mau membantuku. Nah, orang ini bapakmu. Bukan. Ini gurumu. Kita ketemu secara kebetulan. Itu bukan saudara. Kenapa kamu lakukan itu? Karena dia orang yang suka menolong. Dunia butuh orang seperti itu. Bapak, kalau kurang uangnya. Kalau urusanku selesai, aku kasih gantungan kuda. Buat laporan tambahan. Hei, ikan mas ini hidup di air dalam. Kuat. Sekali dalam 100 tahun. Ini harta obat. Ikan yang kutangkap. Nggak pernah dapat uang. Semakin langka. Semakin susah nyawa orang diselamatkan. Oyonok. Ikan ini untukmu. Makasih Bapak. Gas. Dengan kerja kerasmu, aku puas. Simpan ikannya buat yang butuh. Lagi pula, Bapak. Ujungnya dekat. Semakin nggak berguna. Sebelum mati, ketemu adikmu. Sudah sangat puas. Sesepuh. Orang seperti kamu tidak boleh ada di dunia persilatan. Aku akan bikin sup ikan. Hei adik kecil. Aku kehabisan waktu. Kamu jangan pergi. Aku ada urusan mendesak untukmu. Aku ada hal penting untuk diberitahukan. Masuk. Tiga petugas tamu. Mau pesan apa? Aku yang urus toko ini. Bubarkan semua orang. Jaja. Kerabat senior. Di mana itu? Meski banyak kesulitanku, ini juga akan dikirimkan untukmu. Tak pernah salah. Aku hanya punya 3 murid di dunia. Mereka mencuri skor pedang. Dan skor pedang ini hanya cocok dengan sutra Shenzhou ini. Baru bisa latih ilmu pedang Lianceng sejati. Sutra ilahi ini bisa dilatih sendiri. Ini rahasia untuk latih tenaga dalam berkualitas tinggi. Dunia persilatan hanya tahu ilmu pedang Lianceng. Tapi tak tahu pedang mudah dipelajari. Dan Shen Shaojing adalah dasar ilmu pedang Lianceng. Hari ini kuberikan padamu. Adik kecil, kamu harus menerimanya. Senior. Persaingan dunia persilatan. Saling menipu. Saling memperkaya. Generasi muda menganggap ini akar segala kejahatan. Shen Shaojin. Aku tak bisa menerimanya. Kungfu dan uang bukan baik atau jahat. Konflik manusia semua karena satu kata, serakah. Orang serakah.
Dapatkan ilmu rahasia. Sang Gemerusak. Orang baik seperti adik kecil. Jika dapat ilmu rahasia, meski manusia tak bisa dibasmi, keserakahan hati bisa bermanfaat bagi rakyat. Adik kecil, kamu harus janji padaku, atau aku takkan tenang saat mati. Generasi muda ingat kata-kata senior. Baik. Sekarang, aku akan memberitahumu rahasia yang mengguncang dunia. Seni pemalsuan. Palsukan sepasang. Ah senior. Simpan rahasia ini di hatimu. Cepat buat sup ikan. Kedua dan ketiga. Ayo kita pergi. Kakak, aku pikir api beacon ini bisa diubah menjadi Maret. Ubah jadi apa? Hei, kunci besi mengunci 3 orang. Harga Zisia Lianceng. Berdengung pergi. Eo. Senior, kamu minum sup ikan mas emas. Dia akan sembuh. Istirahatlah lebih awal. Tidak menyenangkan. Suru tukang perahu berlabuh. Suru tukang perahu berlabuh. Oke. Ah. Dengan kekuatan pedang ikan mas emas, aku akan mewariskan rahasia Lianceng padamu. Total 36 jurus dalam Lianceng. Semua terkandung dalam 36 puisi. Kamu harus ingat. Ya. Jurus pertama Lianceng Jue. Berlabuh malam di jembatan angin. Bulan terbenam dan langit penuh embun. Jiang Feng api memancing untuk tidur sedih. Kuil Hanshan di luar kota Gusu. Tengah malam ke kapal penumpang. Bagian kedua melewati Zhaoling. Jurus terakhir Lianceng Jue. Pagi hari berangkat dari kota Baidi. Chichibai di Kayunjang. Ribuan mil Jiangling dalam 1 hari. Kera di kedua sisi, selat tidak bisa bernyanyi. Perahu kecil telah melewati 1000 gunung. Adik. Silakan. Pahlawan V. Pahlawan Mei Bingdian harus mengingat ajaranmu. Berlatih dengan baik ilmu pedang Lianceng. Penuhi keinginanmu. Orang yang membunuhmu
Mereka tidak akan berakhir dengan baik. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Yang kedua dan ketiga dari balai kota. Aneh. Pintu dan jendela tertutup. Ini tidak seperti yang dilakukan orang luar. Kakak. Apa kamu melakukan sesuatu? Kamu bicara omong kosong. Oak. Bukan kamu. Siapa itu? Sepertinya itu kamu. Kamu Penkiri berteriak menangkap Penkiri. Jangan tumpahkan darah. Ini yang kalian berdua lakukan. Karena kita tidak pacaran. Kalau begitu, mari kita buka baju dan periksa. Agar tidak saling membunuh. Lepaskan. Kalau mau lepas, tidak bisa lepas. Kamu penchcut. Bodoh. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Tanaman. Kamu minum. Kakak. Ayo kejar. Hei, kakak pergi kemana? Mari kita berpisah. Bertemu di restoran Ciklamen siang nanti. Gas! 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 Aduh. Hei. Yo. Hei, dua tamu pejabat, santai saja, santai saja, santai saja. Hei, oh. Tamu pejabat, apakah kamu di sini? Silakan. Hei, silakan masuk, silakan masuk. Tamu pejabat telah mengundang tamu. Tamu pejabat, santai saja. Hei. Tamu pejabat, apa yang kamu inginkan? Bawakan aku satu teko teh dulu. Hei, aku sedang menunggu seseorang di sini. Oke. Sajikan satu teko teh. Oh, apa yang kamu dengar dia katakan? Kenapa? Eyo. Hei, dua tamu pejabat. Hei, duduk di sini, oke? Eyo, hahaha. Hei. Ini dia anggurnya. Hei, ayo minum anggur besar dan anggur pelan-pelan. Tamu petugas, Anda di sini. Hei, Palin. Silakan masuk. Xiao Er, ayo makan malam. Oke, ayo sajikan makan malam. Hei, silakan. Hei. Ini dia anggurnya. Hei, oke, kecil dua, ini anggurnya. Tamu petugas, anggur Anda sudah di sini.
Tidak ada cara untuk membuatku marah. Hei, orang ini. Orang yang Anda tunggu belum datang. Berhenti bicara omong kosong. Hei, kamu dengar? Jangan tutup malam ini. Aku ingin tinggal di sini. Ini. Kedai minuman telah diubah menjadi penginapan. Hei. Mengubah menjadi penginapan adalah hal yang baik. Hei, itu hal yang baik untuk mengubah penginapan. Hei. Pencegahan kebakaran dan pencurian. Tuan, tolong cepat. Kita masih harus pergi. Berdiri. Paman kita memiliki hadiah perak. Kakak. Apakah kamu melakukan sesuatu? Omong kosong. Bukan kamu. Siapa itu? Sepertinya kamu bajiku. Apakah itu anak ketiga? Menjemuri. Hei, pelan-pelan. Hei, oke, datang lagi. Hahaha. Aduh, aku bilang kakak sang. Hei, Istirahat sebentar. Oke, silakan masuk dan duduk. Bisnis sangat baik akhir-akhir ini, sangat baik. Ayo duduk di sini. Aku akan membuatkanmu teko baru. Hei, Oak. Kakang Zhang Sudah beberapa hari tidak ketemu. Iya. Nggak ada kayu bakar di sekitar sini. Aku kecuisan buat motong. Gunung hijau jauh banget. Oak. Iya, tapi aku kecapean. Bro, dengar belum? Biksu palsu dari sekte pedang darah. Diusir pahlawan Mei dari Hubei. Beneran begitu? Wah, bagus dong. Nanti cewek-cewek dan istri-istri bisa ke jalan lagi. Ayah. Hei, Amble, hei. Kakang Sang lagi ngapain? Susah pegangnya. Hei, aku dulu. Hei, Kakang Zhang. Hei, Kakang Zhang sering kesini. Hei, Kakang Zhang. Zhang apa Zhang? Sini. Pulang, lewat sini, pulang. Ini harus dikasih ke orang lain. Lihat ini. Ayo pergi. Katakan saja kamu kepala batu. Lihat. Kapaknya bagus banget. Iya, kapak bagus. Tapi ini punya orang lain. Tapi nanti motong kayu lebih hemat tenaga. Aku hemat tenaga. Kakang Sang nggak hemat dia. Terus aku bilang kamu kepala batu. Beneran kepala batu? Lihat orang udah dateng. Kamu di rumah aja. Dengar nggak? Aduh, Yupes. Kakang Zhang. Hei, Kakang Zhang. Hei. Ada apa dengan Gembau? Dia pergi beli teh. Naon dijangkau. Aku taruh kapak di sana. Kamu lihat? Kapak? Di mana aku taruh kapak? Itu tempat kamu minum teh di luar. Aduh, ayo. Aduh. Kakak Zhang, kamu bilang tadi minum teh di sini. Ya, tadi aku minum teh di sini. Taruh kapak di sini. Maksudmu kamu tinggalkan kapak di rumahku? Ya. Jadi di mana aku bisa taruh? Mungkin kamu tinggalkan di gunung. Mungkin ditinggalkan di sungai. Tidak. Aku tidak pergi kemana-mana tadi. Hei, Kakak Parjanbao. Kamu lihat itu? Kau bilang tidak lihat, ya tidak lihat. Hei, Kakak Janbao. Adieu, Kakak Janbao. Sering-sering datang. Hei, Kakak Genbao, lihat. Tidak ada orang lain. Kamu bisa pulang, tanya Genbao. HMPH, kamu curiga keluargaku ambil kapakmu. Hei, tidak. Kamu belum dengar cerita tentang kapak yang hilang oleh Tuan? Aku pikir kamu yang melakukannya. Aku. Ya sudah, lupakan. Aku akan mengakuinya setelah beberapa dolar. Woods, hei, pelan-pelan. Hei,
Pendeta pisau darah akar rumput dikejar oleh pahlawan Mei. Bisa kembali ke jalanan lagi? Hei, Kakak Sang, sering-sering datang ke sini. Hei, Aduh, ini dia. Silakan masuk. Oh tamu, ayo tamu silakan. Tuan, silakan duduk. Bawakan saya secangkir teh. Oh, bagus. Pemilik toko, saya akan bertanya arah. Apakah ini jalan ke Yueyang? Oh, benar. Pergi ke Yueyang dan seberangi jembatan ini. Lihat 3 pohon willow di depan. Nah, jika kamu lewat jalan darat, belok kanan saja. Jika kamu lewat jalur air, belok kiri. Pergi saja ke dermaga. Mencerdi, tolong bawakan kuda saya. Sang petugas, apakah kamu pergi sekarang? Oak, kamu tunggu. Bos, apakah kamu menaruh uang teh di sini? Hei, tamu petugas, ayo pergi. Ambil jalur air dan belok kiri ke dermaga. Kamu banyak bicara. Bisnis, apakah kamu tahu? Orang bertanya jalan. Tanya arah. Kenapa kamu tidak memberi uang? Seseorang kembali. Tamu teh pemilik toko. Eo. Tuan, kamu minum teh. Minum teh. Tuan, silakan gunakan teh. Aduh. Katakan yang sebenarnya. Atau pergelangan tanganmu akan patah. Oh, jujur saja. Katakan saja yang sebenarnya. Apa yang dikatakan orang itu padamu? Dia bertanya, apakah ini jalan ke Yueyang? Oh, benar. Apa yang kamu katakan padanya? Apa yang saya katakan? Tidak saya katakan jembatan ini. Lihat 3 pohon willow. Ambil jalan darat dan belok kanan. Ambil jalur air dan belok kiri ke dermaga. Ups, oh. Aduh. Oh, Genbao. Lihat betapa banyak masalah yang kau timbulkan. Uang teh belum diberikan. Hei, uang teh. Hei. Ini semua salahmu. Asap ungu dari tungku dupa Rishau. Melihat air terjun dari kejauhan. 3.000 kaki jatuh lurus. Diduga sebagai 9 surga Bima Sakti. Kami juga membaca 7 keajaiban Sang Master. Bagus tidak? Kalian berdua bakakan untukku. 2 burung oriole bernyanyi di pohon willow hijau. Sebaris bangau putih terbang ke langit. Jendela berisi salju musim gugur siling. Menbo danggu wana. Jangan bergerak. Ki rambut panjang. Kau bisa menipu si bodoh. Tapi bisa menipuku? Bawa buku itu. Jangan pura-pura bingung untukku. Aku ingin catatan pedang. Katakan, di mana kau menyimpan catatan pedang? Catatan pedang apa? Aku tidak tahu. Kau yang bilang. Dan orang-orang di kamar ini, orang-orang di rumah ini, pindah 10 hari lalu bersama muridnya. Aku seorang penghibur. Dia melihatku miskin. Tinggalkan rumah ini untukku. Ki rambut panjang. Aku pasti akan menemukanmu. Aku bukan pemilik rumah ini. Aku mau tanya sesuatu. Aku bukan pemilik rumah ini. Hei Pak Tua, jangan takut.
Aku di sini terutama untuk menanyakan tentang pemilik rumah sebelumnya. Kemana dia pindah? Aku tidak tahu kemana. Aduh, masih gugup. Jangan gugup karena aku. Eyo, 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 eyo. Sang pahlawan sudah mati. Ini serius. Orang-orang dari dua danau punya rumor. Kau pergi tanya lagi. Oke, aku pergi. Sang guru berkata ada kabar burung di dunia persilatan bahwa Mei Niansheng sudah meninggal. Apa buktinya? Katanya ada yang melihat makamnya. Di mana dia dikuburkan? Oleh siapa? Katanya itu adalah kitab rahasia muridnya untuk merebut seni ilahi. Bunuh guru dan hancurkan leluhur. Hahaha, my Elor. Seni pedang Liancheng tidak bisa ikut denganmu. Hei. Hei, 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 hei. Ada apa, para tuan? Apakah kalian yang mengukir batu nisan ini? Kami yang mengukirnya. Periksa untukku siapa yang mengukirnya. Ah, begitu. Sang guru adalah dia. Betapa meriahnya pesta krisan tahun ini. Sayangnya, Anda, sang tuan dalam permainan, tidak memiliki pemandangan ini. Hai, dengan pertemuan itu menunda waktu. Lagi pula, pahlawan Mei baru saja meninggal. Aku juga tidak ingin menikmati krisan. Aku hanya ingin melihat Presiden Krisan. Perjalanan ini sepadan. Hahaha ya, silakan. Silakan. Oh, sayang. Sangat tidak terduga. Keinginan sulit dipenuhi. Tolong, Tuan Mei meninggal. Aku tidak tahu apakah pertemuan krisan tahun depan akan terlaksana. Tidak bisa? Apakah Anda mengatakan bahwa saya takut sekte pedang darah akan menyebabkan bencana lagi di dua danau? Karena pahlawan Mei memiliki penerus. Jangan biarkan orang jahat berbuat semaunya. Hahaha, bagus. Dengan kualifikasi dan karakter Anda, ya, sebanyak 10 tahun. Sedikitnya 3 tahun. Anda akan bisa berlatih sihir. Semoga saya tidak mengecewakan harapan tinggi pahlawan Mei dan Tuan Mei. Krisan akan tumbuh. Lin Hailin mengirim seseorang untuk mengambil benih bunga. Saudara Gideon, Anda duduk dulu, aku pergi. Datang saat Anda pergi, silakan. Hahaha. Hahaha. Kamu adalah kepala sekte pedang darah. Leluhur pisau darah. Kamu adalah Ding Dian. Tepat di bawah. Aku tanya kamu, Mei Misheng, apakah kamu mengubur orang tua itu? Aku menguburnya dengan tanganku sendiri.
Oke. Barakan. Apa itu teknik pedang lianceng milik Mei Laoer? Teknik pedang lianceng. Hai PH, jangan pura-pura bingung. Mei Laoer terluka oleh muridnya. Hanya kamu yang ada di sana sebelum dia meninggal. Dia tidak memberikannya padamu. Jika begitu, jangan bilang pahlawan Mei tidak memberiku apa-apa. Bahkan jika diberi, aku tidak bisa memberikannya padamu. Anak baik, bersulang. Jangan minum anggur hukuman. Serahkan teknik pedang itu. Ayo pergi, jangan lupakan banyak hal tentang pahlawan Mei. Kamu cepat. Berkelahi dan kejar aku. Kamu. Tolong aku. Genbao, ada apa? Kamu harus mengambil ember air ini selama sehari. Ayo. Tolong bantu aku. Waduh, baiklah. Cepat. Cepat. Ayo. Ini gerbang pisau darah. Cepat. Mungkin di sekitar sini. Berikan aku pencarian dari pintu ke pintu. Ayo pergi. Apakah kamu melihat seseorang berlari? Tidak. Aku tidak melihat apakah kamu menyembunyikannya. Oke. Tidak. Penjahat tidak berani. Begitu. Ahahaha. Itu pengecut. Aku menemukannya lebih awal. Aku duluan. Hentikan. Wah. Leluhur gunung salju punya perintah untuk melakukan hal besar sebelum turun gunung. Setelah mencari seorang wanita, memegang harta untuk titik beku. Jangan biarkan dia lolos. Genbao benar-benar punya harta.
Hei, benar-benar ada harta. Sebuah uang kertas. Uang itu milik orang lain. Apa hubungannya dengan kita? Kamu yang menyelamatkan nyawanya. Beri saja 1 ingot perak. Aku hampir mati ketakutan. Kakiku masih lemas. Ya, lalu kamu bilang kita rugi atau tidak? Oh, sayang. Menemui hal seperti ini. Apa pendapatmu? Aku ingin kamu memintanya padanya. Aku tidak mau pergi. Kamu pergi atau tidak? Aku tidak bisa membuka mulut ini. Jika kamu tidak pergi, kamu keluar dari rumah ini malam ini. Ini dia lagi. Kenapa aku begitu sial? Aku akan menikahimu. Tidak ada yang enak untuk dimakan. Tidak ada yang bagus untuk dipakai. Tidak ada lahan. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak punya properti. Tidak ada AC. Tidak ada berlian. Diam, jangan sampai Daxiadi mendengarnya. Aku hanya membuat yang tidak sadar mendengarkan dengan baik. Ok. Aku pergi. Aku pergi. Aku akan pergi. Hahaha. Dan seterusnya. Hei. Bagaimana bisa kamu pergi dengan tangan kosong? Hei. Aku akan membuat secangkir teh harum. Kakak Ding, apakah kamu sudah tidur? Si Enggong. Silakan masuk. Silakan. Hei, lihat, kakak iparmu membuatkanmu secangkir teh harum. Minumlah selagi masih hangat. Apa ini baik untuk lukamu? Terima kasih banyak. Jangan lihat. Aku adalah aku. Sang penyelamatku. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Tidak, maksudku rumahku agak rusak. Aku khawatir telah menyusahkan kakak Ding. Jangan sungkan. Kali ini, berkat pertolonganmu dan suamimu. Ya, aku masih memiliki 300 tael perak di penginapan. Aku akan mengambilnya besok dan memberikannya semua padamu. Tidak. Kakak Ding, istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Kakak Ding, silakan beristirahat. Aku pikir dia membohongimu. Besok pagi dia akan kabur dengan harta itu. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Tidak terlihat seperti dia membohongiku. Siapa yang akan mengeluarkan 300 tael perak? Siapa yang akan begitu dermawan? Ini hanya tipu daya. Ini milikmu, dia tidak bisa kabur. Tidak bisa kabur. Jika ingin kaya, harus mengambilnya. Harus napas. Kamu tahu tidak? HMPH, aku tahu dia akan menggunakan trik ini. Jadi aku memasukkan obat bius Mongolia ke dalam tehnya lebih dulu. Kamu ingin membunuh demi uang. HMPH. Untuk 300 tael perak, aku bahkan tidak akan memikirkannya. Untuk 3005 tael perak, aku bahkan tidak akan memikirkannya. Tapi kamu tahu bahwa orang dari sekte pedang darah mengatakan dia membawa harta. Hei. Harta adalah benda tak ternilai. Hei. Bahkan dewa pun akan tergoda. Kamu tahu tidak? Tidak, itu tidak masuk akal. Aduh, hari yang melelahkan. Apa gunanya? Sekarang memiliki uang adalah yang benar. Oh, sayang. Kalau kita sudah punya uang,
Buatkan makam yang bagus untuk kakak Ding dulu. Kalau kita sudah punya uang, kamu bisa bawa aku keluar dari keluarga miskin ini. Pergi ke Beijing. Kita tidak perlu lagi mengangkut air seperti ini. Hidup memotong kayu bakar. Kita tidak perlu lagi makan acar ini. Tahu kering. Kalau sudah sampai di ibu kota, kita punya segalanya. Kamu masih ngapain? Kenapa tidak mulai? Ayo pulang. Aku kasih tahu. Pulang dan aku akan potong kamu. Lakukan sekarang. Aduh. Harta-harta. Sini. Lihat ini apa? Uang kertas apa saraf? Saraf. Apa tulisannya? Ditulis oleh 6354. Hei, buku macam apa ini bisa jadi harta? Aku tidak tahu. Yang kalah kempedeannya. Lihat lagi. Hei, Sepertinya latihan bela diri. Air. Di dalam air, Grace, cepat. cepat pergi. Dermawan. Aduh, UPS. Kamu membuatku takut. Kamu membuatku takut. Takut. Lihat kamu tidak punya tulang punggung. Kamu adalah orang miskin dan menderita. Cepat. Kamu ngapain? Suruh dia bangun. Pergi ambil kapak kembali. Jing. Semuanya. Jangan takut. Aku tanya kamu. Sejak kamu menyelamatkanku, kenapa kamu datang lagi untuk menyakitiku? Aku hihihi. Begitu katanya. Kamu punya harta di tanganmu. Tidak. Aku mengerti.